Berjumpa kembali ke Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya untuk kelas Pratama dan Madya. Teman-teman, untuk memulai sekolah minggu hari ini, mari kita menyanyikan pujian Senin sampai Minggu. Yuk teman-teman, semuanya berdiri ya. Kita sambil memuji Tuhan, bergerak untuk memuji Tuhan Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Kita ulang pujian ini sekali lagi ya. Senin, Selasa. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan hari yang cerah. Sekarang kita akan sekolah minggu. Tolong supaya duduk dengan tenang ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kita masih tetap berdiri ya. Kita mau menyanyikan pujian apa, Ra? Kasih Yesus manis dan indah. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan terlampaui, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi. Oh, oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kita nyanyikan lagi ya teman-teman. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan terlampaui, amat dalam takkan terselami, amat
Silakan duduk teman-teman. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di mana? Di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian Yesus sayang semua. Tuhan Yesus itu sayang semuanya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, dan sayang adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Ayo yang sama mama papa, boleh disayang ya mama papa kakak dan adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Kita ulang pujian ini sekali lagi ya, sambil memberikan persembahan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Mari teman-teman yang ada di rumah siapkan Alkitabnya. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom dan selamat pagi buat adik-adik semua yang ada di rumah
Ya, kita jumpa lagi di Sekolah Minggu Baptis Pertama Bandung. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Namun sebelumnya itu kita berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih dan pimpinan-Mu, sehingga kami sampai pada saat ini kami masih boleh menikmati hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan. Hari ini kami mau belajar firman-Mu, tuntun kami, sertai kami, sehingga kami boleh mengerti setiap maksud dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita semua untuk mempersiapkan Alkitab masing-masing, dan kita akan membacakannya bersama-sama ya. Mari mempersiapkan Alkitab dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19 sebagai judul Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4.000, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya sinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Nah, setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengingau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal itu kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu
Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggallah di situ. Adik-adik semua yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa gitu ya. Dalam perikop pembacaan kita ini menceritakan tentang Petrus, Yakobus yang dibunuh dan Petrus dilepaskan daripada penjara. Nah, tahu nggak adik-adik ya, bahwa dalam mengikuti Yesus ada harga yang harus dibayar, gitu ya. Kita bisa melihat bahwa Yakobus yang memberitakan firman Tuhan, ya, dia rela dibunuh demi untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bisa melihat bahwa setiap orang Kristen, ya, atau setiap orang percaya yang mau mengikuti Yesus, dan pastinya banyak hal yang harus ditanggung, ya, akan dibenci oleh semua orang oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita tidak perlu takut, ya, karena kita bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Kita bisa melihat bahwa ketika Yakobus dibunuh oleh Herodes, maka Petrus juga akan dipenjarakan. Tapi suatu hal yang sangat luar biasa pada saat itu, ketika jemaat Tuhan yang berdoa bersama-sama menyatukan hati mereka untuk mendoakan Petrus yang sedang dipenjarakan. Nah, tahu nggak adik-adik apa yang terjadi ketika jemaat Tuhan yang sedang berkumpul berdoa itu? Maka malaikat Tuhan datang menghampiri Petrus di dalam penjara. Ketika malaikat Tuhan itu menepuk Petrus dan berkata bahwa bangunlah, maka bangunlah Petrus, dan rantai-rantai yang dikenakan kepadanya semuanya gugur semua. Dan para prajurit yang menjaga pada saat itu semuanya tidak mengetahui apa yang terjadi. Tetapi Petrus dibawa keluar oleh malaikat Tuhan sampai ke depan, dan bahkan pintu gerbang besi itu terbuka dengan sendirinya. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa, ya. Tuhan itu bekerja dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Setiap kesulitan yang dihadapi, Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang senantiasa bersama-sama dengan Petrus yang bekerja sebagai pelayan Tuhan, bekerja untuk memberitakan Injil meskipun dipenjarakan, tetapi dengan kuasa daripada doa yang didoakan oleh anggota jemaat Tuhan pada saat itu, sehingga Petrus boleh kembali lepas daripada tahanan yang dilakukan oleh Herodes pada saat itu. Jadi adik-adik semua, kita terus bergantung kepada Tuhan meskipun banyak orang yang membenci kita, banyak orang yang tidak senang dengan kehidupan kita karena kita mengikuti Yesus Kristus, tetapi kita tidak boleh takut, ya. Kita tidak boleh takut, Tuhan terus menyertai kita. Nah, tetapi kita perlu tahu adik-adik semua bahwa kita semua yang mengikuti Yesus ada harga yang harus dibayar. Ya, kita harus rela menderita demi Yesus Kristus. Ya, kita rela untuk dibenci oleh semua orang demi untuk memberitakan tentang kabar baik yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya semua orang dapat menerima keselamatan di dalam Dia. Jadi, ya, seperti tema kita pada saat ini bahwa Yakobus dibunuh dan Petrus dilepaskan dari penjara. Itulah harga yang harus kita bayar. Ya, itulah harga yang harus kita bayarkan kepada dunia ini yang membenci kita semua yang mengikuti Yesus Kristus. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menyertai kita, sehingga kita boleh terlepas daripada masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Demikianlah firman Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus akan menyertai adik-adik semua. Ya, tetap semangat dan tetap hidup di dalam iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata,
sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Teman-teman yang ada di rumah, bagaimana persiapan teman-teman untuk menyambut Natal? Kalau orang bagaimana persiapannya? Sudah buat craft? Belum. Kalau sudah nonton film? Belum. Sudah buat kartu Natal? Belum. Wah, bagaimana nih teman-teman? Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember loh. Kira-kira berapa hari lagi ya, Ra? Sekitar seminggu atau 2 minggu lagi ya? Iya. Nah, teman-teman, yuk bersama-sama dengan Papa dan Mama untuk mengerjakan aktivitas Natal yang sudah dikirimkan oleh panitia nih kepada orang tua teman-teman yang ada di rumah. Kita akan merayakan Natal bersama. Kegiatannya sudah bisa dimulai dari minggu ini loh. Aura, kamu harus siap-siap. Sebentar lagi kita masuk bulan Desember loh. Oke? Oke. Teman-teman, sekian sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa kembali di sekolah minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Para Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 11 ayat 21.